Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kembali kita ketemu ya malam ini di episode khusus juga, karena pembahasan malam hari ini sangat menarik dan bagus ya judulnya. Apa judulnya? Mengenal temperamen. Mengenal temperamen. Kalau kita bicara temperamen, kalau dia bilang temperamen, ingatnya cuma marah aja. Jadi, saya akan memperhatikan nih, karena saya ada sedikit temperamen, gampang marah. Jadi ini satu pelajaran berharga buat saya pribadi juga, dan saya percaya para pemirsa semua yang ada di rumah menanti-nantikan apa pembahasannya akan dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta ya. Karena semua manusia memiliki temperamennya masing-masing. Jadi memang ini pelajaran yang penting bagi semua orang. Tapi tentunya temperamen bukan hanya marah sih ya. Ada yang lain. Banyak. Tapi kita tunggu aja apa isi daripada pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara kita akan baca ayat tema kita. Yang malam ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. 2 Korintus 13 ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Wah, ayat yang sangat bagus ya. Baik, marilah kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami semua baik yang berada di Hope Channel Indonesia maupun yang berada di rumah, para pemirsa setia Hope Channel, kami boleh bertemu kembali dalam satu acara Obsesi Hati. Tuhan, kami mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, agar program malam ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi bawa yang harum bagi nama Tuhan, dan juga membawa manfaat rohani dalam kehidupan masing-masing kami. Terlebih kepada para pemirsa setia kami yang ada di rumah. Tuhan, pada saat ini kami memohon kiranya Tuhan memberkati pendeta dan ibu pendeta Kuntara sebagai narasumber kami. Biarlah pembahasan dibawakan boleh dapat kami mengerti, dapat kami cerna, bahkan dapat kami terapkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Sehingga kehidupan rumah tangga kami boleh diubahkan setuju dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin acara ini dari awal hingga akhir, berkati peralatan, jaringan internet, bahkan teman-teman di kru Hope Channel Indonesia, agar acara ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Ampuni dosa kami begitu banyak Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan atau mengenai urusan rumah tangga yang Anda ingin, saran atau solusi dari masalah yang Anda hadapi. Silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang akan ada di layar kaca Anda atau melalui media sosial, YouTube, dan Facebook. Silakan mengirimkan pertanyaan Anda, tidak perlu mencantumkan nama, cukup mencantumkan lokasi di mana Anda berada. Dan narasumber kita akan membantu untuk menjawab, mendapatkan solusi di dalam persoalan yang kita hadapi. Saat ini kita langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Shalom, pendeta dan ibu pendeta. Pendeta dan ibu pendeta Kuntara. Halo Leo dan Fitri, pemirsa yang berbahagia. Salam dari North Carolina. Ya, tentunya sehat-sehat dan berbahagia selalu ya, pendeta dan ibu pendeta. Puji Tuhan, masih sehat. Puji Tuhan, terlihat segar sekali, sehat sekali. Puji Tuhan. Berkat Tuhan. Amin, amin. Baik, kita sudah nggak sabar ini Betul. pendeta dan ibu untuk mendengarkan topik pembahasannya. Silahkan. Oke, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas mengenai judul yang penting, yaitu Mengenal temperamen pasangan Anda dan juga temperamen Anda sendiri. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Mengapa? Oleh sebab Alkitab sendiri dikatakan, sudah dibacakan oleh Leo barusan,
yaitu dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ini katakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, oleh sebab masing-masing kita punya temperamen. Kadang-kadang di dalam temperamen kita menunjukkan sesuatu perkara yang mungkin tidak sesuai dengan kekristenan. Oke, jadi itulah sebabnya. Ya, jadi kita kadang-kadang merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain, kita kadang-kadang lebih benar daripada orang lain. Ada temperamen-temperamen tertentu yang mempunyai sikap demikian. Ya, itulah sebabnya kita harus menguji diri kita supaya kita boleh sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Oke, nah sekarang apa yang dikatakan dengan temperamen? Kenapa ini adalah penting sekali? Ini apa yang dikatakan oleh Dr. Tim LaHaye? Ya, dia katakan tidak ada pengaruh yang lebih pasti atas sikap Anda daripada temperamen yang telah diturunkan, ya, diturunkan dari kita punya orang tua, kita punya nenek dan sebagainya. Kombinasi dari gen dan kromosom orang tua dalam kandungan yang menentukan dasar temperamen Anda 9 bulan sebelum Anda menarik napas pertama. Umumnya bertanggung jawab untuk tindakan, reaksi, dan sambutan reaksi Anda. Dengan perkataan lain, temperamen Anda dalam satu hal atau lebih hampir meliputi segala sesuatu yang Anda buat. Jadi luar biasa sekali. Ini Tim LaHaye adalah seorang yang sangat banyak menulis buku dan ahli dalam soal temperamen. Ya. Bahkan kebetulan kami pernah ikut seminarnya tentang temperamen di Andrews University, Michigan. Ya, beberapa tahun yang lalu waktu beliau masih hidup. Ya, sekarang sudah meninggal. Baik. Jadi menunjukkan betapa penting ini temperamen di dalam kehidupan manusia. Oke. Nah, temperamen ini membuat seseorang bisa itu sangat lincah atau pemalu, itu karena temperamennya. Iya, atau mungkin seorang jadi suka olahraga atau yang lain suka musik. Atau seorang menjadi introvert, ingat hanya dalam dirinya sendiri atau pendiam, ya, atau dia ekstrovert, dia terbuka, banyak teman dan sebagainya, ya. Walaupun bukan satu-satunya yang mempengaruhi tingkah laku, artinya temperamen itu mempengaruhi, tapi bukan satu-satunya, ya. Tapi namun memberikan pengaruh terbesar kepada cara kita bergaul, cara kita bertindak dan sebagainya. Iya, kenapa saya katakan kami katakan bahwa bukan satu-satunya, oleh sebab kadang-kadang ada motivasi latar belakang keluarga ataupun budaya dari suatu tempat. Kadang-kadang seorang itu mungkin mempunyai sikap yang lebih pendiam ataupun lebih pemarah, ya, oleh sebab latar belakang dan juga makanan yang dimakan dan sebagainya. Jadi itu banyak faktor. Namun faktor temperamen, ya, itu merupakan satu pengaruh yang terbesar. Itulah sebabnya kita ingin pelajari bersama-sama, sebab suami istri harus mengerti temperamennya dan temperamen daripada pasangannya. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Nah, apa itu temperamen? Ya, temperamen merupakan gabungan dari ciri-ciri pembawaan yang secara tidak sadar mempengaruhi tingkah laku seseorang. Ciri-ciri ini diturunkan berdasarkan kebangsaan, ras, jenis kelamin, dan faktor-faktor keturunan yang lain. Dan satu hal yang sangat menarik, sering seorang anak itu mempunyai temperamen yang sama dengan dia punya nenek ataupun opa dan omah, ya. Tidak langsung seperti bapaknya, ya. Jadi lebih cenderung kepada satu tingkat yang lebih atas. Ya. Oke, ini satu perkara yang kita perlu ketahui. Nah, sejarah temperamen, kapan kita tahu tentang soal temperamen? Ya, teori temperamen ini pertama sekali diberikan oleh Hippocrates, bapak kedokteran, lebih dari 2.400 tahun yang lalu. Jadi ini sudah satu teori yang sangat lama sekali, ya. Namun banyak orang yang tidak begitu banyak menyadari. Dan kita harus mengetahui juga bahwa tiap-tiap temperamen mempunyai keuntungan, ya, ada kelemahannya. Jadi jangan kata, wah saya ini punya temperamen jelek. Enggak. Semua temperamen ada, dia punya strong point, kebaikannya, ada juga weak points-nya. Ya. Jadi itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa jangan kita merasa bahwa kita rendah diri oleh sebab kita punya temperamen. Nah, ada satu temperamen yang kadang-kadang dia merasa rendah diri. Kita akan pelajari bersama-sama. Nah, sekarang kita coba lihat
ada 4 temperamen yang sering dikenal. Ya, Ya, major, ya. major, ya. Ya, yang pertama adalah sanguin. Orang ini periang, Ya. ya, gembira, ceria. sekali ceria. Yang kedua adalah Kolerik. ya. Nah, Dia ini tukang marah. pemarah, ya. Tapi bukan berarti marah terus. Ya. Kemudian Yang ketiga adalah melankolik, ya, ya, dia lebih mungkin lebih sedih. Kemudian flegmatik, ya, pendiam lebih banyak pendiam. dan lamban. Ya, lambat. Nah, biasanya seorang itu mempunyai kombinasi dari 2 Ya, hal. Ya. ya. Jadi itulah sebabnya kalau dibuat tes temperamen, maka Ya. 2 yang tertinggi itulah dia punya temperamen. Misalnya sanguin kolerik, ya, Ya. atau melankolik flegmatik, ya. Ya. Atau kadang-kadang ada sanguin melankolik dan ataupun juga sanguin flegmatik. Ya, Ya. umumnya agak jarang sanguin flegmatik, ya. Tetapi oleh sebab sifatnya itu sering bertolak belakangan, ya. Tetapi kadang-kadang dia adalah seorang yang melankolik flegmatik misalnya dan sebagainya. Baik, kita akan coba melihat bersama-sama ciri-ciri ini. Sebetulnya banyak sekali yang kita bisa bahas, ya. Banyak buku yang menuliskan, apalagi seperti yang saya sebutkan dari tim Lahe. Tetapi Terlalu panjang nanti. terlalu panjang, ya. Anda bisa lihat juga dalam kami punya buku yang tapi sekarang sudah habis daripada peredaran, ya. Komunikasi keluarga. Jadi kami ada tesnya di sana, kemudian tanda-tandanya dan sebagainya, dan panjang sekali waktu kami susun, akhirnya jadi 42 slide, kami kurangi lagi, akhirnya sekarang jadi 22 slide. Jadi kita coba ambil sarinya saja supaya kita mengetahui dia punya kekuatan dan kelemahan dan apa yang kita harus buat. Nah, itu satu poin yang sangat penting supaya kita sadari. Baik, misalnya sanguin, apa kekuatannya? Kekuatan sanguin ini dia bersifat hangat dan hidup-hidup, optimis. Jadi kalau dia bicara itu selalu penuh dengan optimisme. Wah, dia banyak sekali teman, ya, dan orang-orang suka ngumpul kepada dia, ya. Oleh sebab dia hangat sekali, ya. Dan punya karisma. Ya, mempunyai karisma, mudah mempengaruhi orang lain. Dia punya banyak teman, banyak pacar juga. Maksudnya, artinya berhati-hati dengan para sanguin, ya. Kadang-kadang sangat mudah seperti memberikan pengharapan kepada orang lain. Dia sangat ramah sekali, ya. Padahal mungkin dia biasa aja. Untuk semua orang begitu. Gitu, ya. Jadi kembali juga para istri yang punya suami sanguin, langsung jangan cepat curiga, ya. Jangan cepat cemburu. Jangan cepat cemburu. Oleh sebab memang dia suka sekali untuk berbicara dan sebagainya. Suka bicara dan tidak pernah kehilangan kata, nggak pernah habis kamus. Vokabularinya itu banyak terus sekali. saja. Ya, dia tidak habis-habisnya ngomong. Memiliki pikiran yang bebas, tidak pernah khawatir tentang masa depan atau mengomel tentang masa lalu. Pokoknya happy saja. Happy, ya, happy go lucky. Dia senang sekali dan sebagainya. Ahli bercerita yang hebat sekali. Kenapa? Untuk sesuatu perkara yang kecil, sederhana, dia bisa bikin luar biasa. Menarik, ya, pokoknya menarik, ya. Sesuatu perkara. Jadi kalau dia pendeta, ya, dari khotbah dari satu ayat yang kecil, tetapi bikin satu hal cerita yang jadi luar biasa, jadi hidup sekali, ya. Sangat bagus. Dan hanya hidup untuk masa kini. Jadi dia bilang, let's be happy. Ya, ada seorang yang nama Stoik, ya, ada dari orang Yunani, ya, ahli filsafat Yunani, ya, dia katakan let us eat, let us drink, and be happy, enjoy, and then tomorrow we die. Ya. Jadi inilah sifat daripada sanguin, oke. Tetapi percakapannya sering bermutu, dia punya poin-poin yang sangat penting, kemudian kemampuan yang luar biasa untuk bersukaria. Jadi senang sekali, dia suka pesta, ya, pergi pergaulan dan sebagainya, punya banyak teman dan sebagainya. Jadi kekuatannya cukup banyak. Namun ada juga kelemahannya. Apa kelemahannya? Ya, kelemahan sebagai ini, rantai ini, ya. Satu yang terpotong kan jadi terus jadi lemah, ya. Kita lihat secara kelemahannya adalah secara emosi dia tidak dapat diramalkan. Nggak tahu, dia kadang-kadang bisa gembira, kadang-kadang bisa tiba-tiba dia bisa sedih, kadang-kadang dia marah, ya. Tetapi kemudian sebentar lagi lupa, ya, bahwa dia sudah marah, ya. Jadi ini adalah satu hal yang kita harus ketahui, ya. Jadi kalau misalnya Anda adalah istri pada seorang sanguin, dia tiba-tiba marah, ya, tenang saja, dia akan lembut sendiri. Dia akan reda sendiri. Ya. Kemudian dia suka mencari pujian. Wah, jadi kalau senang sekali kalau dipuji, ya. Kalau dia bicara itu nanti, gimana ya?
ada apa tanggapan orang ya, Iya, pembicaraan saya dia itu tanya, bagus apa enggak? Bagaimana Gitu. saya bicara tadi? Bagaimana khotbah saya tadi? Ya. Bagaimana dengan tulisan Presentasi saya saya. di WhatsApp group itu ya? Bagaimana? Kadang-kadang dia minta juga orang lain untuk memberikan Komentar. komentar dong. Kasih komentar untuk menunjukkan bahwa dia itu senang untuk dipuji ya. Iya. Dan seperti dikatakan tadi dia suka marah secara secara spontan ya. ya. Tetapi akhirnya dia lupa. Melebih-lebihkan kebenaran. Oh, Ya. jadi sesuatu berkah yang kecil dia besar-besarkan. Ya. Oke. Ya, sering tampak palsu, nggak real ya dia Jadi punya itu. ya, wah, jadi untuk satu perkara yang sederhana ya, wah luar biasa sekali kamu. Padahal itu kan suatu hal yang biasa sekali. Ya, Ya. ya. Nah, kadang-kadang dia sukar untuk mendisiplin dirinya. Kurang pengendalian diri ya. Jadi kalau makan kadang-kadang dia bisa makan banyak, makanya gampang sekali orang sangguin untuk overweight. Ya. Mengadakan keputusan secara emosi, jadi nggak dia berpikir ya. Jadi mau beli mobil, oh ini bagus sekali, ini bagus sekali, dia bisa jalan cepat ini, ya. Atau ini warnanya bagus sekali, tetapi tidak pertimbangkan bahwa dia punya cukup uang atau dan sebagainya. Jadi banyak keputusan-keputusan yang mungkin berdasarkan emosi saja. Ya. Dan merupakan pembeli yang tidak suka berpikir ya, tidak ada spontaneous ya artinya. Jadi dia tidak mikirkan lagi ya, mungkin ini pakaian bagus sekali ya, murah ya, ini murah, padahal mungkin tidak tahan lama ya. Jadi cepat sekali rusak. Oh sepatu ini bagus sekali modelnya, kemudian dia tanpa coba lagi langsung beli, padahal ya rupanya kekecilan atau kebesaran. Jadi kadang-kadang tidak berpikir dengan baik. Sanguin ya, bersifat naif dan kekanak-kanakan. Iya, kadang-kadang tiba-tiba marah ya. Jadi kalau misalnya dia menjadi calon presiden ya, kemudian dia tidak terpilih, wah merajuk dia. Jadi dia gampang sekali merajuk dan saya menang, tetapi orang nggak jujur kepada saya. Ya, jadi ada orang yang curi ya, curi pemilihannya dan sebagainya. Oke. Dia juga mudah lupa janji atau kewajiban. Jadi misalnya pulang, dia bilang, oh tadinya mau beli apa-apa ya, pulang ke rumah, istrinya tanya, mana itu barang? Lupa. Sudah janji nanti saya, istrinya katakan tolong beli sabun mandi ya, kita sudah habis ya. Kemudian dia sebetulnya mau ke supermarket, tetapi tengah jalan ketemu dengan temannya, ngobrol-ngobrol, lupa dia. Kemudian sampai di rumah, tidak sedia dia beli itu sabun mandi. Oke. Jadi banyak sekali dalam soal pergaulan, ada juga profesi-profesi yang cocok untuk sanguin, kita tidak akan sempat untuk membahasnya. So, ingat kita punya waktu hanya terbatas, tetapi sanguin ini mempunyai keperluan besar. Apa keperluan besar? Ya, keperluannya supaya lebih dapat diandalkan dan dipercayai. Dia kan ngomongnya kan sering seenak perut ya. Jadi sang istri bisa mengingatkan kepada suami ya, ingat loh ya, Anda kan ketua jemaat ya. Jangan jadi ngomong seenaknya. Jadi harus diingatkan dan harus banyak berdoa untuk mengalahkan akan kelemahan tersebut. Jadi maksud daripada pelajaran ini adalah supaya Anda sebagai pasangan bisa ikut mengerti akan suami, kemudian boleh menolong akan suami dalam mengatasi akan kelemahannya. Ya. Kemudian supaya mengembangkan kehidupan dengan disiplin diri yang lebih besar. Sebab ini ya ingat, sanguin itu dia hanya ceria-ceria aja ya. Jadi kadang-kadang apa ditugaskan itu pun nggak bisa dilakukan dengan sebaiknya. Sebaik-baiknya. Pekerjaan kadang-kadang terbentur, ya, setengah jalan. Sudah ngomong sama orang, cerita sama orang. Ya. Kemudian dia harus menumbuhkan kerendahan hati yang sejati. Ya. Ini yang perlu. Sebab kadang-kadang dia merasa bahwa dia hebat, semuanya kan dengar kepada dia. Ya. Perlu belajar rendah hati dengan kuasa Yesus Kristus, dan sang suami, sang pasangan harus mengingatkan dia. Okay. Sebab semua pencapaian kita itu berasal dari Tuhan. Jadi memang dia mau dipuji-puji, ya, tapi dia harus mengerti bahwa Tuhanlah yang memberikan kehikmatan, ya. Jadi dia harus belajar untuk merendahkan diri, dan juga supaya berpikir dahulu sebelum bicara. Jangan seenak aja ngomong sehingga orang itu bisa sakit hati. Misalnya katakan, itu istri saya itu gendut sekali. Baru lihat, coba istri saya, belum lihat istri saya kayak gentong. Aduh, kan sakit hati itu. Tapi orang-orang lain tertawa. Jadi kadang-kadang bisa membuat suatu lelucon untuk the expense of others. Membuat lelucon atas
atas orang itu, kerugian orang lain, ya. Pokoknya asal ketawa saja, tapi tidak mikir lebih dulu. Jadi Ya. orang yang merasa ditertawakan itu kan merasa sakit hati. Dan Makanya- kadang-kadang yang tertawakan adalah istri sendiri. Iya, Nah, jadi harus kadang-kadang berpikir. tidak memikirkan perasaan daripada sang istri. Ya. Ya. Itulah satu hal yang sering terjadi. Dan ya. kita harus meminta supaya mereka bisa meminta Tuhan untuk mempunyai spirit control temperament. Iya, Jadi kemudian dikatakan banyak mendengar. Sebetulnya prinsip Alkitab itu Iya. yang dalam buku Yakobus yang mengatakan kita haruslah lambat mendengar. Artinya harus lambat berbicara. Ya, Kita tapi- harus lebih banyak mendengar. Oke, alright. Kita masuk kepada kolerik. Oke, kekuatan. Wah, ini kalau kolerik ini jiwa pemimpin. Dia yakin keras membuat suatu keputusan. Ya, bagus bagi pemimpin ya. berani sekali. Kemudian dia bisa menguasai orang lain. Ya, memiliki kemauan yang kuat dan ketetapan diri sendiri. Iya. Jadi orang ini memang betul adalah sebagai pemimpin yang baik, tapi pemarah. Iya, karena bersifat optimis akan Iya. diri sendiri. Wah, ini gampang ini. Ya. Gempil. Gampil, ya. Saya bisa selesaikan ini. Ya. Nah. Dan dia rasa kalau misalnya dia tidak bisa buat, orang lain tidak akan bisa buat. Iya. Ya. Jadi dia merasa bahwa dialah yang bisa melakukan itu. Ya. Jadi kalau misalnya kerjakan sesuatu pasti beres. Ya, dia rasa. Ya. Dia merasa dirinya. Jadi optimis kepada diri sendiri. Ya. Tidak takut, melainkan bersifat berani, maju terus. Maju terus. Jadi tantangan apa ya, menghadapi apa ya? Ayo Gitu. kita. Maju terus ya. Nah, Merasa diri cukup dan dapat berdiri sendiri ya. Jadi dengan uang yang sedikit, ayo keliling Indonesia. Dan juga ini Cepat sekali untuk mengambil keputusan. Ya. Oke. Jadi dengan tanpa ragu-ragu, misalnya ada suatu proposal, wah ini bagus sekali. Oke, ya. Jadi dia cepat sekali mengambil keputusan untuk mengikuti akan suatu proposal dan sebagainya. Tetapi kelemahannya apa? ada kelemahannya, mempunyai sifat pemarah yang menonjol. Ya. Itu kelihatan sekali dalam pergaulannya. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dia tidak setujui, langsung dia marah sekali ya, dan betul-betul bisa marah dan tidak mudah untuk memaafkan ya. Dendam kesumat ya. Saya tahu ada orang yang marah kepada istrinya 7 tahun nggak ngomong. Ya. Bahaya benar. Bahaya sekali. Dan kalau pergaulan kadang-kadang dia dendam kesumat ya, tidak bisa. Coba damaikan pun susah. Wah, tidak bisa. Susah sekali untuk memaafkan. Ya. Ini adalah satu kelemahan ya. Daripada kolerik. Jadi apa yang terjadi ya, kalau misalnya sang suami itu sudah marah kepada istri, dia tinggalkan rumah ya, dia kadang-kadang tinggalkan rumah untuk beberapa hari. Ya, ada yang bertanya begitu di dalam obsesi hati ini ya. Sudah lama nggak ngomong, dia tinggalkan begitu saja ya. Jadi dia sudah dibujuk, sudah didoakan dan sebagainya. Kenapa? Dia adalah seorang yang tidak kolerik. mudah untuk memaafkan. Ya. Itulah yang penting. Makanya kalau mempunyai suami atau mempunyai istri yang punya kolerik kayak gini, kita perlu sekali untuk berdoa supaya Tuhan menuntun dengan roh suci kita. Makanya dikatakan dengan spirit control temperament. Enggak, artinya bisa dia kalahkan, ya. Okay. Ya, tidak peka terhadap keperluan orang lain. Ya, nggak peduli dia kepada orang lain. Jadi ini adalah susah sekali untuk dimintain sumbangan. Ya. Jadi kalau misalnya, ini perlu sekali keluarga kami ya. Ya ini alasan-alasan aja. Jadi tidak terlalu peka untuk membantu orang lain. Oke. Tidak berperasaan dan bersifat dingin, acuh. Ya. Sedikit penghargaan terhadap estetika ya. Yang menarik, yang cantik itu oke lah. Masalah itu ya, pokoknya maju terus. Oke. Kemudian tidak bersimpatik dan sering bersifat kasar ya, oleh sebab dia merasa bahwa dia benar ya, dan tidak bersimpatik kepada kebutuhan orang lain ya. Tidak sabar untuk membuat keputusan untuk orang lain. Jadi ini istri atau suami yang begini harus hati-hati pasangannya. Kadang-kadang saya kenal satu orang yang katakan ketemu temannya, saya persis ada di sini. Datang ke rumah ya, kemudian makan di rumah ya. Jadi tamu ini datang ke rumah, istri tidak tahu. Jadi kadang-kadang ada istri tidak dikasih tahu bahwa ada tamu yang akan datang. Kelabakan dong. Kelabakan ya. Ada satu orang kolerik yang datang ke rumah kami ya, dengan istri dengan
dengan anak-anaknya. Tiba-tiba waktu kami buka rumah, Sudah penuh sudah koper-koper. penuh koper-koper, ya. Tidak kasih tahu bahwa akan menginap di rumah kami. Iya. Jadi dipikir semua beres. Oh, kan sama-sama orang Indonesia. Jadi, Jadi ini bahaya sekali. Ya. Jadi kelemahannya. Iya. Jadi membuat keputusan untuk orang lain, kadang-kadang dia buat keputusan untuk istri, ya. Padahal istri tidak tahu. Ini satu hal yang harus berhati-hati. ya, terus dia merasa muak akan air mata. Jadi kalau umpamanya istri itu adalah istri seorang yang melankolik misalnya, jadi bisa sedih, bisa menangis dan dia bilang, aduh, kok begitu kali, muak saya lihatnya, kamu cengeng sekali ya. Iya, Begitu. cengeng sekali. Jadi inilah yang harus diperhatikan orang kelemahan Makanya daripada harus kolerik. tahu temperamen sebelum Married, dia menikah. Dan kami, artinya kebetulan saya selalu memberkati orang menikah dan sebagainya, memberikan counseling, berikan tes lebih dahulu supaya dan dilihat satu persatu supaya dia tahu kalau misalnya bertindak demikian itu adalah temperamennya yang demikian, ya. Bukan berarti bahwa wah suami saya sudah benci kepada saya, dia marah-marah terus, ya. Padahal lupa dia punya sifat memang begitu, ya. Dia punya temperamen. Oke, keperluan yang terbesar untuk dia adalah apa? Ya, jadi kolerik ini perlu supaya menjadi peka terhadap keperluan orang lain. Saya ingat, ya, kalau dia tidak peka, dia akan merasa aneh ini kok sikit-sikit saja sudah nangis kok ini. Jadi peka. Jadi istri harus ingatkan, kasihan sekali dia, ya. Dia perlu pertolongan, dia sudah tidak makan 2 hari, masa tidak ditolong, ya. Jadi istri yang harus ingatkan, ya. Kemudian mengakui dia suka pemarah, ya. Kadang-kadang dia bilang, untung sekali saya bukan pemarah, ya. Padahal dia sudah marah-marah, ya. Kemudian jadi perlu mencari pengampunan daripada Tuhan. Kadang-kadang dia tidak sadar bahwa dia marah, tetapi dia rasa apa? Oh, saya orangnya tegas, ya. Dia merasa bahwa dia tegas, ya. Padahal dia sudah marah-marah, ya. Dan membuat orang sakit hati dan sebagainya. Dan juga keperluan terbesar daripada seorang kolerik adalah untuk mempunyai sifat mengampuni dan bersikap sabar terhadap orang lain, sabar terhadap pasangan. Jangan terus langsung dikondem, ya, atau jadi dihakimkan. sabar kepada anak-anak. Kadang-kadang oleh sebab anak kedapatan bahwa anak itu melakukan suatu kenakalan tanpa pikir lagi, oleh sebab emosi langsung dia pukul, ya, dan dia lupa dia pukul dengan dengan sapu yang keras, ya, sampai akhirnya mengalami masalah. Jadi kembali, ya, mengampuni dan bersikap sabar kepada orang lain. Padahal kita sudah pelajari bagaimana sebagai orang tua kita sama sekali tidak boleh pukul itu anak. Sebab yang paling bagus adalah untuk mengambil dia punya privilege, ya, kesempatan, time out. Jadi ini orang kolerik ini, kalau orang tuanya kolerik ini harus berhati-hati. Jangan sampai cenderung untuk main tempeleng, main tendang, main pukul dan sebagainya. Dan saya tahu ada suami yang tempeleng istri. Dan ada istri yang tempeleng suami. Kenapa? Oleh sebab, ya, sifatnya yang kolerik. Mengembangkan kekuatan dan keindahan batin pada saat yang tenang dengan membaca Alkitab dan berdoa. Ini yang penting. Makanya tiap pagi sebelum kita kerjakan sesuatu, biarlah kita belajar Alkitab, berdoa supaya Roh Tuhan, ya, akan memimpin temperamen kita, ya, spirit control temperamen, supaya bisa mengatasi kelemahan-kelemahan ini. Sebab temperamen itu kembali ada yang strong point dan weak points. Jadi dengan kuasa Tuhan, maka yang kuat itu, yang strong point itu yang diperkembang. Kemudian yang weak points dikalahkan. Kemudian keperluannya yang terbesar adalah supaya lebih berkomunikasi dan bersifat sabar dengan rekan-rekan dan temannya. Ingat, orang kolerik ini biasanya nggak sabar, ya. Jadi perlu sekali untuk meminta Tuhan supaya memberikan kekuatan untuk berkomunikasi dengan halus, ya. Jadi coba bayangkan kalau misalnya orang yang kolerik bekerja dengan seorang yang flekmatik. Waduh, ya, lama sekali. Ya, jadi kalau misalnya kolerik cepat sekali, misalnya dia mau buat surat, ya, sebentar aja selesai, Tetapi flekmatik dia pikir-pikir kata apa yang tepat. Setengah jam udah berlalu pun belum selesai. Saya tahu ada orang. Saya pernah tulis surat kepada satu orang, sudah 4 hari itu surat di mejanya, dia tidak sempat baca-baca, dia belum balas, dia lagi mikir bagaimana caranya saya untuk membalas surat itu. Baik, flekmatik. Sekarang kita masuk
kepada flekmatik ya, Ya, kekuatannya. jadi temperamen yang ketiga ya. Apa kekuatan dari flekmatik? Ini orang flekmatik ini bagus juga, biarpun lambat, tapi dia tenang, dan dia dapat diandalkan. Iya, dapat diandalkan, orang yang dapat dipercaya, dia tenang, mempunyai sifat yang baik dan sebetulnya mudah untuk bergaul walaupun dia adalah seorang yang pendiam. Ya. Dan dia tidak pernah marah walaupun yang lain marah-marah, dia tenang saja. Ya. Jadi semua sudah marah-marah semua ya oleh sebab pesawat terlambat. Pesawat terlambat semua. Wah, ini apa yang terjadi ini? Ya, harus menyurat kepada bosnya ataupun kepada Perusahaan. maskapai. Iya dan sebagainya. Dia tenang saja ya. Whatever will be, will be. Tenang saja ya. Tetapi dia berhati ramah tamah ya. Dia suka berdamai ya dan sering dia disukai orang ya. So dia adalah peacemaker, dia juru damai. Juru damai ya. Dan Tetapi saat yang sama dia konservatif, berpegang kepada pendapat lama. Susah untuk merubah pendapatnya. Ya. Sudah begitulah, nggak bisa lagi. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu ide baru, misalnya dalam jemaat, wah dia paling susah untuk terima. Ya, karena flekmatik dan kalau dia merencanakan pekerjaan sebelum mulai, dia pikir dulu. Ada yang kita punya teman juga, dia mau ambil doktornya, tapi dia pikir dulu sampai istrinya pun bilang, aduh nggak selesai. Jadi itulah ciri-ciri. Akhirnya sampai pensiun tidak selesai dia punya dokter. Oleh sebab dia terlalu mengatakan, wah kata tepat, mana apa yang dan sebagainya, disertasinya dia tidak pernah selesaikan. Tapi kalau dia kerjakan, pekerjaannya bagus. Karena dia betul-betul planning ya. Oke, nah kelemahannya kurang yakin akan diri sendiri. Jadi istrilah atau suamilah yang harus mengatakan bisa itu kamu bisa. Nah, jadi kita mendorong satu sama lain. Jadi perlunya didorong bersifat pesimis, merasa takut selalu saya tidak bisa itulah ya. Artinya disuruh untuk khotbah Anda bisa, disuruh ambil bagian Anda bisa, menyanyi Anda bisa ya. Padahalnya dia punya suara bagus ya. Tetapi oleh sebab itu kadang-kadang dia disuruh berbicara, dia akan siapkan dengan betul-betul penuh persiapan sampai hasilnya bisa lebih bagus daripada seorang kolerik. Ya itu kan khawatir, selalu takut ini, takut itu dan semuanya. Jarang tertawa terbahak-bahak. Anda lihat kalau ada dalam pergaulan itu orang itu diam aja, kalaupun orang sudah ketawa terbahak-bahak dia hanya senyum simpul. Ini tukang khawatir, kadang-kadang dia khawatir tentang kesehatannya. Itu apa namanya, hipokondria. Pikir sakit ini mungkin aduh saya sudah kanker ini ya. Hanya oleh flu sedikit ya, kemudian wah mungkin saya sudah kena virus COVID-19 ya. Hanya flu sedikit saja. Jadi dia sudah langsung takut juga, langsung dia pergi ke dokter ya. Kemudian jantungnya sudah berdebar sedikit. Waduh, saya sudah kena jantung ini ya. Jadi ada seorang yang umur 37 dia sudah mulai pikir saya ada kanker ya. Padahal akhirnya dia meninggal umur 65 ya. Tapi karena oleh sebab bukan oleh sebab penyakit kanker tapi penyakit jantung. Jadi selama ini dia khawatir padahal dapat kena kanker padahal sebetulnya ada masalah jantung ya, meninggal umur 65. Jadi kembali kita, artinya orang yang flekmatik itu kadang-kadang mengkhawatirkan ke dirinya. Ya tadi sudah kita bilang jarang tertawa terbahak-bahak, dia bersifat pasif, jadi penonton, maunya menonton aja, dia nggak mau ambil show seperti orang yang sanguin itu kan dia mau semua orang punya perhatian kepada dianya sendiri. Kemudian kelihatan lambat dan kadang-kadang kita lihat seperti pemalas ya. Kemudian saat yang sama dia suka untuk berkompromi ya. Itu mungkin satu hal yang mungkin bisa baik atau juga kurang baik ya. Jadi dia bisa mengkompromikan sesuatu supaya jangan bertengkar, nggak apa-apalah ya. Tapi kadang-kadang bisa menghilangkan prinsip kadang-kadang. Dan kadang-kadang segan untuk mendapatkan motivasi, disuruh artinya diberikan diingatkan berapa kali tetapi juga tidak mau. Jadi kita lihat. Nah, apakah keperluan yang terbesar bagi orang yang mempunyai temperamen flekmatik? Ya, keperluannya adalah supaya mengalahkan sifat pasif dan lebih melibatkan diri dalam segala sesuatu aktivitas. Jadi jangan kita hanya diam-diam aja, tapi kita dorong dia
diri kita untuk melakukan aktivitas ya. Ayo olahraga main volley ayo atau badminton ya. Jadi dia kadang-kadang tadinya saya nggak bisa, tetapi sesudah main rupanya dia bisa jadi juara juga. Nah, supaya belajar menyerahkan diri kepada orang lain, ya artinya mendengar pandangan daripada orang lain. Ya, supaya mengetahui perasaan takut itu sebagai suatu persoalan dan belajar untuk percaya akan Allah dengan pertimbangannya. Ya, jadi tidak perlu harus takut ya, fear not. Ya, kita ada orang yang dia selama kerja nggak berani naik kapal terbang, takut. Malahan sudah diberikan kesempatan untuk memberikan ceramah di Eropa. Dia bilang, enggak, saya kirim asisten saya sebab saya takut untuk terbang. Akhirnya sekarang sudah pensiun, dia katakan, aduh saya nyesel kok, takut aja dulu. Kan enak gini bisa terbang kemana-mana. Anaknya, istrinya selalu ingatkan, kenapa harus takut ya? Iya, jangan ya. Oleh sebab rupanya, ya, Pembawaannya. Memang pembawaannya begitu, dia adalah seorang yang Flegmatik, menakut. ya. Alright. Nah, sekarang kita yang terakhir ya, melankolik. Kekuatannya apa? Wah, cinta musik, seni. Dia mempunyai beragam-ragam talenta. Mempunyai kesanggupan untuk menganalisa. Ini orang melankolik ini very particular ya. Wah. Jadi terperinci sekali orangnya. Jadi kalau melukis, dia melukis dengan sangat bagus sekali. Karena seni ya. Kemudian kalau misalnya dia menghitung uang sampai dia punya sen-sen juga dia hitung. Ya. Oke. Merupakan seorang pemikir yang reflektif dengan dalam ya. Ini orangnya ini betul-betul kerjanya cermat lah ya. Iya. Kemudian merasa bangga akan kekuatan yang dimilikinya, punya pengorbanan, dan dia siap untuk berkorban ya, untuk orang lain ya. Luar biasa, bertalenta dan setia kawan ya, tapi dia susah cari kawan ya. Kenapa? Dia pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Makanya dia juga sering susah cari jodoh ya, sebab dia harus pikirkan bahwa orang ini harus begini dan sebagainya. Analisa terus. Analisa semua satu persatu yang padahal tidak ada orang yang sempurna. Jadi akibatnya usia makin tua. Ya. Itu permasalahan. Ya, memiliki kepekaan emosional ya. Dia sangat emosional. Nah, makanya musik seperti orang melankolik ini jadi musician itu bagus sekali. Dia bisa main, mengarang ya satu musik waktu dalam keadaan susah, toh mengarang satu musik dalam keadaan senang dan sebagainya. Very sensitif secara emosional. Kalau teman itu misalnya berduka, dia bisa berduka, menangis bersama-sama. Kadang-kadang dia menangis lebih keras daripada teman. Artinya, misalnya bapak daripada temannya itu meninggal, ya, maka dia bisa menangis, ya, lebih sedih daripada temannya sendiri. Ya. Jadi kepekaan emosional yang tinggi, ya, berusaha untuk bekerja sesempurnanya. Ini orang perfectionist, sangat sempurna sekali, ya. Miring sedikit pun nggak bisa. Nggak mau, ya. Jadi kalau misalnya lihat ya, horden itu misalnya miring, wah dia sakit mata, ya. Jadi semua serba rapi. Nah, ini harus dimengerti oleh pasangannya. Jadi orang bilang, aduh gitu aja kok mesti dibetulin katanya. Karena dia adalah melankolik, orangnya mempunyai sifat yang maunya semua perfect. Kemudian kelemahannya adalah suka murung dan muram. Ya, oleh sebab dia mengharapkan suatu hal yang sempurna. Ya. Kemudian mempunyai tabiat yang sangat pesimis, seringkali memandang akan perkara yang negatif. Ya. Jadi walaupun misalnya artinya suami pulang lambat sedikit, wah ya, apakah mungkin ada hubungan dengan dia punya sekretaris ini? Negatif thinking. Jadi langsung pikirkan sesuatu perkara yang negatif ya. Dan dia suka menderita ya. Jadi mati kerja sakit. Keras oke. Dan bahkan dia termasuk orang yang siap untuk mati sakit untuk kebenaran ya. Jadi bagus dalam segi ini, tetapi mungkin dia mempunyai satu hal yang tidak baik ya juga. Okay. Memberikan tanggapan dengan penuh kecemasan atas kesehatannya, itulah yang dikatakan. Termasuk juga hipokondria ya tadi. Mungkin sakit ini, kalau ini, mungkin saya sudah ada penyakit ini, padahal sebenarnya hanya sedikit, mungkin soal otot saja sudah dia rasakan, sudah jantungan. Jadi soal luka sedikit langsung, waduh ini pasti tetanus, jadi langsung harus pakai ATS dan sebagainya ya. Jadi kelihatan cemas, selalu hidupnya cemas. Ya, mempunyai kecenderungan untuk memeriksa diri sampai kepada hal-hal yang membahayakan. Jadi terlalu dipikir jauh-jauh, padahal
hanya superficial saja dia punya persoalan. Ya. Iya. Oke, mempunyai perasaan tertekan dan sukar bergaul. Jadi makanya dia sedikit teman dia, tetapi untuk temannya itu dia akan menjadi sahabat yang sangat setia sekali. Iya. Oke. Nah, suka mengkritik atas ketidaksempurnaan. Ya, dia rasa mesti sesuatu yang dilakukan itu adalah sesuatu yang perfeksionis. Ini asal-asal aja gumarapus. Oke. Ya. Baik. Nah, kemudian keperluan terbesar untuk melankolik mengalahkan roh suka mengkritik. Ya. Jadi kalau misalnya lihat sesuatu perkara yang tidak sempurna, ya sabar-sabarlah, kan berbeda pencapaian dari orang lain. Jadi kalau misalnya anak itu tidak dapatkan angka A atau angka 10, wah dia bisa marah ya. Padahal anaknya itu ya sebetulnya sudah berusaha dengan sangat baik sekali. Dan kadang-kadang anak itu jadi putus asa, akhirnya ada anak yang bunuh diri ya oleh sebab orang tua yang melankolik. Ya. Mau perfectionist. Ya, ada buku yang katakan never good enough. Ya. Dan jadi, sering anak-anak itu zaman sekarang yang banyak dikritik oleh orang tua yang mengharapkan anaknya itu sempurna. Ya. Karena Bahaya. mempunyai sifat melankolik ya. Kemudian menghidupkan sesuatu kehidupan yang seimbang, yang mencakup istirahat yang cukup dan gerak badan dan makanan yang sehat. Jadi semua ini harus balance supaya dia bisa mempunyai pikiran yang lebih positif ya. Mengapa demikian? Oleh sebab dia kadang-kadang melakukan pekerjaan, dia mau sesempurna mungkin, akibatnya dia mengambil waktu yang cukup lama dan dia lupa untuk tidur. Dia lupa untuk gerak badan ataupun lupa makan. Jadi itulah sebabnya perlu ya diingatkan dan ini harus dikalahkan. Melepaskan diri dari sifat memuja diri. Sebab kadang-kadang dia mau sempurna dan dia merasa bahwa dialah yang terbaik. Oleh sebab hasil daripada pekerjaannya itu memang bagus karena sempurna. Dia betul-betul sangat teliti dan semuanya berusaha untuk melibatkan diri dalam pelayanan orang lain, dengan demikian dapat melupakan akan diri sendiri. Jangan lihat diri kita saja. Ya, kalau kita mau melayani orang lain, jadi kita punya pikiran kepada orang lain, gantinya memikir diri sendiri. Iya, jadi misalnya terlibat membantu untuk kegiatan membantu panti asuhan ya ataupun pelayanan masyarakat dan sebagainya. Mengumumkan roh berterima kasih. Kadang-kadang dari kelompok melankolik sudah dikasih pertolongan ya, dia lupa berterima kasih. Ya, sudah dikasih yang dia minta itu ya, tetapi ya sudah dikasih ya dianggap biasa aja kadang-kadang. Atau sudah sehaknya lah, mereka haruslah begini kasih kepada saya. Itulah dia merasa bahwa sudah seharusnya dia ditolong. Menggunakan waktu belajar dengan tetap, juga tekun dalam kebaktian. Inilah keperluan terbesar dari seorang yang mempunyai temperamen melankolik. Nah sekarang beberapa contoh membersihkan lantai. Nah sekarang kita coba bandingkan antara keempat orang yang bersihkan lantai. Nah sekarang kita mulai dengan Sangguin. Apa yang terjadi dengan Sangguin kalau bersihkan lantai? Cepat dia, ceria, tengah jalan, tapi ketemu orang ngomong-ngomong dia, jadi nggak beres. Jadi belum selesai. Kalau kolerik, dia akan langsung kerjakannya. Cepat sekali selesai. Tapi sudut-sudutnya nggak dibersihin. Cepat selesai, tetapi masih ada kotor-kotor. Jadi di bawah meja masih kotor. Di raknya itu nggak dibersihin ya. Nah sekarang bagaimana kalau dia melankolik? Melankolik itu dia perfeksionis. Sampai di ujung-ujungnya dia bersihkan huk-huk daripada itu rumah. Jadi pokoknya kalau ada orang pembantu atau istri atau suami yang melankolik, bereslah rumahnya, pasti bersih. Dan bukan hanya bersih, tapi licin sekali. Dia pakai minyak, itu digosok, mungkin pakai sabut kelapa. Pokoknya bersih sekali. Jadi kamar-kamar di asrama yang dari kamar orang melankolik rapi, bersih semuanya. Kenapa? Oleh sebab itulah sifat daripada orang yang melankolik. Nah, flegmatik bagaimana? Lambat sekali dia masih berpikir, ini suruh saya ngepel ya lantai, yang mana saya harus lempel ya, apakah di ujung sana lebih dulu atau sini? Sudah setengah jam berlalu masih berpikir. Setengah jam ya, orang semua sudah selesai, dia masih mikirkan bagaimana caranya bersihkan lantai ini. Itulah lambannya ya. Jadi kita bisa lihat ya, 4 temperamen ini kelihatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan jadi berbeda sikapnya. Dan kalau kita
mempunyai pasangan dari yang dengan temperamen tertentu, kita harus mengerti. Iya, Oke. iya. Kemudian, Encourage. nah, Atau ini ambil contoh. Ini saya misalnya punya topi, kemudian topi itu saya ini di taman ya, kemudian taruh di bangku ya di samping saya. orang duduk. Ada orang duduk. Nah, yang duduk ini mempunyai 4. Kalau misalnya yang duduk mempunyai 4 temperamen yang berbeda. Kalau seandainya yang menduduki itu adalah kolerik, bagaimana? Enggak. Misalnya orang yang mempunyai topi ini ya, mempunyai topi ini adalah kolerik. Kalau udah didudukin, terus dia bilang, di mana mata kau? Kenapa duduk di sini? Masa dia dudukin saya punya topi? Jadi langsung dia marah ya. Kolerik. Tetapi kalau yang punya topi ini adalah seorang sanguin. Dia akan bilang, aduh lucu banget topi saya kok jadi modelnya kok lain. Jadi dia kan lihat positif dan dia jadi ketawa ya. Kalau yang flegmatik gimana? Dia lamban kan, dia bilang yang flegmatik ya. Aduh, kok topi saya kok didudukin gini, dia ambil aja pelan-pelan. Jadi dia artinya dia diam, tidak bisa. Pokoknya dia nggak memberikan reaksi lah. Tidak memberikan reaksi ya. Tetapi kalau yang melankolik, waduh, menangis dia. Topi saya begini bagus-bagus, sudah didudukin lagi, sudah penyet kayak gini. Reaksinya itu kita bisa lihat ya, reaksinya berbeda. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa reaksi menghadapi suatu tantangan itu berbeda tergantung kepada temperamen seseorang. Jadi bagaimana mengenal temperamen Anda? Ikutilah tes temperamen. Jadi kami punya tes itu ada di dalam buku yang kita buat itu mengenai komunikasi. Kalau misalnya Anda belum tahu Anda punya temperamen, mungkin bisa menulis kepada Hope Channel, nanti kami bisa kirimkan ya itu tesnya kepada Hope Channel Indonesia. Tapi ingat bahwa tidak semua orang pure melankolik, tidak semua orang pure kolerik. Sering kolerik itu bisa campur dengan melankolik atau campur dengan sanguin. Jadi ada sebagian kolerik, ada sebagian sanguin. Jadi kita lihat angka yang tertinggi, 2 angka tertinggi itulah kita tentukan Anda punya temperamen. Oke, nah sekarang sebagai kesimpulan, oleh sebab waktu sudah menunjukkan bahwa kita sudah harus tanya jawab. Baik, kesimpulannya, setiap orang harus menguji diri, mengenal temperamennya dan temperamen pasangannya. Itu sangat penting sekali. Supaya ada pengertian. Jadi kalau misalnya suami atau istri bertindak sesuatu yang Anda rasa berbeda, oleh sebab Anda punya temperamen yang berbeda, Anda harus mengerti. Tapi bisa juga mengingatkan dengan I statement. Saya merasa menyesal. Sudah susah begini, sudah menangis, diejekin lagi saya, bilang cengeng gembreng. Jadi supaya dia lebih sensitif rupanya saya nggak peka kepada kesedihan saya. Padahal ingat sangat yang penting sekali jamahan itu pada saat orang menangis sebetulnya adalah pelukan. Tetapi kalau misalnya kolerik, sukar sekali dia mau coba memeluk. Marah lagi malahan. Gini saja kok sudah cengeng. Ada seorang yang ada seorang sepupu daripada Andrew, waktu Andrew meninggal, dia menangis suaminya. Dia bilang gini, kamu ini baru sepupu yang meninggal, kok sampai menangis terus sampai sepanjang hari? Kenapa? Terus-terusan dia kebetulan salah seorang yang melankolik, tetapi suaminya seorang kolerik, tidak bisa mengerti kenapa kok istrinya itu menangis terus. Bukan suami yang meninggal, ini baru sepupu, tapi itulah. Jadi kalau kita tidak mempunyai pengertian terhadap temperamen kita akan bertindak yang tidak senonoh. Oke, dan itulah harus dibuat masing-masing mencoba melakukan sifat temperamen yang baik itu harus dipupuk dan encourage. Dan yang jelek itu harus kita tekankan. Jadi kalau misalnya kolerik, pemarah maka itu bisa belajar untuk mengekang diri sehingga dia dapat mengekangkan kemarahannya. Jadi tidak terlalu cepat untuk marah, tetapi lihat sikonnya apakah memang cocok untuk marah. Dia perlu lebih banyak untuk mendengar dan sebagainya. Baik, itulah pembahasan kita sekarang. Secara singkat Secara singkat, sebetulnya ada pembahasan tentang pekerjaan apa yang cocok untuk kolerik, pekerjaan apa yang cocok untuk flegmatik dan sebagainya. Kelemahan dia kepada dalam kegiatan terhadap orang lain dan apa banyak sekali. Banyak sekali variasinya dan sebagainya.
memang dari Indonesia Publishing House sudah meminta kami untuk merevisi kami punya buku, yaitu buku di komunikasi keluarga. Ya. Mudah-mudahan tahun depan akan selesai, sebab masih banyak lagi hal-hal yang kami mau masukkan ke dalamnya menjadi buku yang lebih terperinci dan lebih dalam. Ya. Ya. Jadi, tapi itu mungkin tahun depan. Kalau sudah selesai ini semua Zoom meeting ya. Zoom ini membuat kami ambil waktu yang sangat banyak untuk kami punya kesibukan. Baik, demikianlah yang kami dapat berikan. Sekarang kami serahkan lagi kepada moderator. Leo dan Fitri. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Ini pembahasan menarik sekali nih. Sangat menarik. Padahal pendeta dan ibu pendeta bilang ini singkat, tapi singkat saja menarik. Gimana kalau dia nggak singkat ya? Ya, dan saya juga jadi diingatkan ini, pendeta dan ibu pendeta, saya suka sekali pembahasan malam hari ini, karena saya kembali diingatkan bahwa saya adalah seorang yang sanguin dan melankolis. Kalau sanguin mungkin pendeta dan ibu pendeta lihat, saya suka bicara kan, dan memang pekerjaan saya juga sales, jadi memang saya cocok. Dan melankolis, memang saya gampang terharu pendeta ibu pendeta. Saya kalau melihat orang menangis, entah di kedukaan, bahkan kalau di nonton TV ada yang menangis, suka menangis sendiri juga saya kadang-kadang. Jadi saya menyadari bahwa saya seorang yang ada sanguinnya dan melankolis. Jadi memang menarik bahasan ini. Saya percaya pemirsa semua yang ada di rumah juga setelah menyaksikan ini akan banyak pertanyaan. Jadi jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara kepada Hope Channel Indonesia. Saudara boleh lihat di layar kaca Anda ada nomor call center dari Hope Channel. Saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara, dan juga saudara boleh kirimkan ke akun media dari Hope Channel Indonesia, yaitu dari Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan di mana lokasi di mana saudara berada. Jangan ragu-ragu, kirimkan. Terutama pembahasan pada malam hari ini yang sangat menarik mengenai mengenal temperamen Anda. Saudara boleh tanyakan dan akan dijawab oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Sebelum kita masuk ke ruang sesi tanya jawab, kita akan menyaksikan yang satu ini. Let us sing a song that will cheer us by the way. In a little while we're going home. For the night will end in the everlasting day. In a little while we're going home. In a little while, we shall cross the billows foam. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tobang telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. In a little while, we shall cross the billows foam. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan saat ini kita masuk di dalam ruang tanya jawab. Baik, sebelum kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, izinkan saya untuk bertanya pendeta dan pendeta, karena seperti yang saya bilang, saya sangat
terkesan dan tertarik dengan pembahasan pada malam hari ini. Pertanyaan saya pribadi, pendeta dan ibu pendeta, tadi saya sudah bilang bahwa saya ada temperamen melankolis, ya. Salah satu melankolis itu seperti yang pendeta dan ibu pendeta katakan adalah orangnya sangat rapi. Jadi, dan itu benar itu pendeta dan ibu pendeta. Saya kalau meja saya di kantor atau di rumah juga ada meja kerja saya, itu Fitri dan juga orang kantor bilang saya tuh sangat rapi dan simetris. Kalau anak-anak saya suka ledekin, papa itu kalau naruh buku simetris. Bisa diperhatikan di studio ini saya naruh Alkitab aja simetris. Ya, sampai orang bilang sampai diledekin orang kantor, Pak itu penyakit tuh Pak, kayak begitu Pak. Nah, saya mau tanya, apa benar saya ini penyakit? Karena saya terlalu rapi dan simetris menaruh sesuatu? Atau bagaimana ini pendeta dan ibu pendeta? Saya mohon bantuannya nih. Terima kasih. Baik, kalau seorang itu rapi, Bagus. itu satu hal yang sangat bagus. Bagus. Ya. Jadi saya tidak lihat itu sebagai suatu penyakit, tetapi itu adalah sesuatu kekuatan, satu kekuatan. Waktu Yesus meninggalkan kuburan, Dia lipat. maka dia punya kain Kain-kain kafannya itu sudah terlipat dengan baik. Jadi artinya Yesus juga adalah seorang melankolik. Yang neat. Ya. Jadi seorang yang Neces, yang rapi. Ya. Ya. Jadi itu bukanlah suatu penyakit, Ya. tetapi mungkin orang-orang yang sangguin yang salahkan itu Bapak itu sebagai satu hal yang penyakit ya, atau dari artinya temperamen yang lain. Ya. Itu adalah satu kekuatan yang dapat tetap diperkembang. Ya. Terima kasih pendeta. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana perjalanan hidup, terutama dalam pernikahan, dapat mengubahkan temperamen seseorang? Sebaiknya bagaimana pengaruh yang baik dalam pernikahan agar dapat membuat perubahan temperamen ke arah yang lebih baik? Contohnya, saya sebelum menikah adalah seorang kolerik sanguin. Setelah 9 tahun banyak permasalahan di pernikahan. Waktu konseling ulang dites kembali berubah menjadi sanguin melankolik. Wah, Bagaimana ya? ini ada dua atau 3 pertanyaan ini. Silakan. Iya. Oke. Yang saya ingin sampaikan bahwa umumnya temperamen itu tidak berubah. Tidak berubah. Ya. Jadi temperamen itu tidak berubah. Kalau misalnya Anda mempunyai perubahan daripada temperamen, mungkin waktu mengisi tes itu ya Anda betul. tidak menjawab yang sejujurnya. Ya. Jadi prinsip dalam temperamen ini bukanlah satu temperamen lebih baik daripada temperamen yang lain. Tidak ada, ya. Sebab setiap temperamen ada strong point and weak points, ya. Jadi jangan oleh merasa supaya lebih baik, jadi dia mengisinya yang baik-baiknya saja. Jadi akhirnya hasilnya ya berubah. tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Oke. Jadi itu pertama, ya. Kemudian faktor yang kedua yang saya ingin sebutkan ialah bahwa umumnya setiap orang mempunyai unsur-unsur tertentu untuk keempat-empatnya. Itulah sebabnya di dalam ujian temperamen itu Anda akan dapatkan bahwa angka untuk sanguin misalnya 90%. Untuk melankolik misalnya 80%, yang lainnya adalah 60%, yang lainnya itu mungkin hanya 10%. Ya. Jadi ada unsur daripada temperamen yang lain, ya, yang bukan yang utama. Ya. Jadi ada sifat-sifat yang lain itu. Nah, apa yang harus dibuat ialah ya masing-masing harus selalu berusaha untuk coba menonjolkan yang baik ya, diperkembang, dipupuk terus dan menekan ya seperti kurang disiplin ya untuk satu kelemahan. Jadi misalnya sanguin kadang-kadang dia suka untuk mendisiplin diri ya. Tetapi kalau misalnya sanguin melankolik itu bagus ya, seperti saudara Leo. Oke. Jadi saat melankolik itu suka sekali untuk dia senang dengan disiplin. Jadi sifat yang baiknya yang harus diperkembang ya. Nah, dari keduanya yang kelihatan tadinya itu bisa bertentangan tetapi menjadi baik ya. Jadi kemudian faktor yang berikut, sebab ditanyakan faktor-faktor apa saja yang bisa mengubahkan suatu temperamen, saya sebutkan dalam pendahuluan tadi ada faktor-faktor yang bukan semuanya yang menyebabkan sikap seseorang, tetapi ada faktor temperamen adalah yang paling menentukan. Tetapi ada
hal yang- environment, lingkungan yang training daripada ya, orang tua. training daripada orang tua itu ikut memberikan pengaruh kepada sikap itu, ya. Jadi orang tua yang sangat keras dan sebagainya, kadang-kadang anak itu jadi menjadi sangat keras juga, ya. Padahal sebetulnya dia punya temperamen itu bukan begitu, ya. Jadi ada pengaruh yang sampai akhirnya dia kelihatan mempunyai suatu perubahan di dalam kehidupannya. Tetapi kembali carilah, ya, kembangkanlah semua yang positifnya, kemudian tekanlah yang buruk. Jadi itu timlah yang menulis satu buku yang berjudul Spirit Control Temperament. Jadi minta Roh Suci supaya bisa mengembangkan kita melakukan yang baik daripada temperamen kita, dan pada saat yang sama mengalahkan yang jelek dari temperamen. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Wah, luar biasa ya memang ya. Terus terang saya masih sampai sekarang ini masih terkagum-kagum pembahasan kita pada malam hari ini ya. Bagus sekali. Baik, pertanyaan berikut datang dari KDR. Mungkin kalau nggak Kediri atau Kendari nih. Pokoknya dari luar kota, pendeta. Selamat malam. Bagaimana pengaruh 4 temperamen ini dalam sebuah teamwork? Ini mungkin dia maksudnya dalam pekerjaan. Silakan pendeta, Ibu Pendeta. Oke. Yang dapat dibuat adalah untuk saling mengisi, sama seperti suami istri. Okay? Suami istri itu jangan pikir bahwa harus mempunyai temperamen yang sama, tidak. Ya, jadi seperti suami istri, ya misalnya suami kolerik, ya, kemudian artinya suami saya kok termasuk kolerik sanguin, oke? Jadi kemudian untunglah bahwa istri saya ini ada melankoliknya, ya. Jadi kadang-kadang saya misalnya tidak terlalu bersih, ya, tetapi dirapiin oleh istri, ya. Jadi dengan demikian bisa saling mengisi. Jadi dalam teamwork itu penting, ya. Makanya dalam teamwork itu perlu seluruh unsur-unsur daripada temperamen itu supaya sama-sama menunjukkan hal yang baik, ya. Misalnya kadang-kadang kolerik kan sangat cepat sekali untuk mengambil keputusan, kemudian flegmatik, ya. Dia lebih lambat tetapi lebih akurat. Jadi dengan demikian bagus sekali kalau ada teamwork antara kolerik dengan flegmatik, ya. Makanya perlu ada conference, ya. Jadi jangan hanya sendiri aja yang membuat keputusan, tapi keputusan itu keputusan bersama di dalam perusahaan. Walaupun lebih lama dalam mengambil keputusan, tetapi dapatkan satu kemufakatan, itu yang sangat penting, konsensus, ya, dan saling mengisi daripada semua orang yang dengan temperamen yang berbeda. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, karena kita sudah belajar tentang temperamen-temperamen ini dan kita sudah tahu kekurangan kita, apakah bisa kita antisipasi? Atau apakah itu normal saja sehingga kita pasrah saja? Silakan pendeta dan Ibu. Oke, jadi sudah mengerti, ya, maka tugas kita untuk saling mengingatkan, ya. Jadi kalau sikap suami itu demikian, ya kita kalau dia kolerik, sedang marah-marah, ya, dengan tidak putus-putusnya. Kemudian pada saat tenang ingatkan. Ya. Dengan I statement, ingatlah. Ya, saya rasa hal tersebut tidak seharusnya kita membuat kita marah dan sebagainya. Ya. Bisa jadi, berbincangkan. Jangan hanya pasrah saja, tetapi pasrahlah kepada Tuhan untuk supaya kelemahan itu dapat dikalahkan. Ya. Jadi ada orang kalau misalnya sanguin, dia pun bisa cepat marah sekali, ya. Tetapi kita tahu sebentar lagi dia baik. Ya. Lupa dia akan marahnya. Lupa bahwa dia sudah marah. Ya. Nah. Jadi kita bisa antisipasi, tetapi saat yang sama coba berusaha untuk saling mengingatkan supaya kembali strong points, ya, diperkembang, weak points ditekan, dikalahkan. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta. Ada juga yang masuk ini pertanyaannya sudah dijawab tadi, sama pertanyaan, jadi kita akan lewatkan dari seorang ibu. Pertanyaan berikut, mau bertanya,
Kalau Tuhan Yesus karakternya gimana? Wah, silakan pendeta. Sempurna. Sempurna. Dia sempurna, tetapi kita coba lihat bahwa Yesus termasuk juga ada koleriknya, ya, tetapi ada melankoliknya. Mungkin juga kolerik melankolik ini sama seperti Leo ini. Maksudnya Waktu masuk ke waktu masuk di temple, Ka'bah dia lihat ada yang jual beli itu kan dia kemudian langsung tunjukkan kemarahannya, ya dia marah, ya. Jadi dia ada kolerik. Kemudian tapi waktu dia keluar dari kuburannya dia ya, lipat semuanya. Jadi dilipat. orang neces ya, Sangat neces sekali. Tetapi kemudian jadi melankolik. Kemudian jadi pada saat memberikan makan 5.000 orang, dia artinya kenapa kasih makan? Sebab tergeraklah oleh belas kasihan. Artinya orang yang berbelas kasihan sering adalah orang yang melankolik. Ya, orang melankolik dia sangat kasihan pada orang lain. Jadi dia bisa terjamah dan mau untuk menolong orang lain. Dan sesudah menolong orang lain, semua sudah makan, dia katakan kumpulkan sisanya, kasih, artinya 12 keranjang dikasih untuk orang lain. Jadi dia adalah seorang yang sangat hemat, ya. Dan orang melankolik adalah orang yang hemat. Ya. Jadi mungkin juga kolerik sanguin. Kolerik melankolik, ya mungkin, ya. Tetapi nanti di surga kita tanya sama Yesus. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pendeta Kuntaraf dan Ibu. Bagaimana sikap kita menghadapi teman atau saudara kita yang selalu merasa paling benar dan perfect? Suaranya harus yang paling didengar di kelompok kita. Terima kasih. Dari Riau pertanyaannya. Nah, ini nampaknya orang sanguin ya. Mesti dia didengar. Dia mau didengar, kadang-kadang itu bisa sanguin, bisa juga kolerik. Kemudian tetapi ada kadang-kadang juga flekmatik juga, kadang-kadang dia selalu merasa benar. Begitu juga dengan melankolik. Kadang-kadang dia sudah sempurna dan dia merasa bahwa dia yang paling benar. Ya. Nah, cara yang untuk menunjukkan bahwa dia tidak selamanya benar itu adalah melalui kelompok kecil. Ya, jadi ada satu pelajaran yang sangat penting namanya behavior change, ya, perubahan sikap, laku. Ya, itu hubungan juga dengan kesehatan dan sebagainya. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia paling benar, merokok tidak masalah, saya punya opa saja sampai 100 tahun masih hidup, ya, jadi tidak apa-apa merokok. Tetapi misalnya di dalam satu kelompok kecil, ya, maka masing-masing memberikan pendapat, dan dari berbagai macam pendapat itu akhirnya bisa lihat, ya, dari segala macam segi bahwa ternyata dia tidak selamanya benar, ya. Kemudian juga dari pengalaman-pengalaman bagaimana seorang itu bisa bersalah, ya. Misalnya sambil contoh, ada seorang, ya, merasa benar sekali, dikatakan ini dia kebetulan berpihak kepada seorang calon presiden Amerika, dikatakan tidak akan ada pelantikan, tidak akan ada, ya. Sampai hari terakhir dikatakan tidak akan ada pelantikan itu. Kenapa? Dia percaya kepada konspirasi dan sebagainya, ya. Tetapi sesudah terjadi lewat, ternyata bahwa dia salah, ya, telah terjadi suatu pelantikan. Jadi dengan melalui kelompok kecil, ya, atau pandangan dari beberapa orang, akhirnya dia bisa melihat bahwa dia tidak selamanya benar. Ya. Dan kembali perlu banyak berdoa, ya, supaya Roh Tuhan yang berbicara, dan lihat apa yang firman Allah katakan, ya, bahwa sikap itu tidak selamanya bahwa dia benar. Sifat Alkitabiah itulah yang harus kita cari. Dan sebagaimana dikatakan, ya, pagi-pagi kita bangun, kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan saja yang memimpin kehidupan kita, Roh Tuhan yang memimpin, sehingga kita dapat memiliki spirit control temperament. Baik, terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta jawabannya. Pertanyaan berikut. Suami saya adalah seorang yang ramah terhadap orang lain, termasuk dengan wanita, sehingga sikapnya tersebut sering disalahartikan.
saya butuh nasihat pendeta untuk hal ini. Wah, silakan pendeta. Ibu pendeta, silakan. Jadi dia sanguin, ya. Jadi seorang sanguin. Jadi pertama Anda harus mengerti bahwa ya memang itulah sifat suami. sifat daripada suami. Itu yang pertama. Jadi Anda dapat mengerti, ya. Kemudian yang kedua ialah Anda mungkin ingatkan kepada istri, ya, kepada suami, ya, Jangan terlalu bahwa ramah-ramah. ini itu bagus, ramah, ya. Tetapi kalau misalnya dengan lawan jenis, ya, maka itu harus berhati-hati sebab nanti disalah mengerti. Jadi bicara dengan apa? Dengan terus terang. Perlu kan dalam soal komunikasi, ya. Ya, frank. Harus terus terang. Jangan ada sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi bisa katakan, wah sayang memang bagus sekali, ramah sekali. Namun bisa disalah mengerti, ya. Sebab itu harus berhati-hati, ya. Jadi perlu kita harus diingatkan, ya. Suami atau istri perlu diingatkan satu sama lain, sebab kita tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus bertumbuh terus untuk hal-hal yang baiknya, ya, yang dulu kita kalahkan, dan kita harus mengingatkan satu sama lain. Ya. Terima kasih banyak untuk nasihatnya, pendeta. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi orang yang suka bicara, yang seringkali membuat orang lain tidak punya kesempatan untuk bicara? Mohon nasihatnya, pendeta. Ini biasanya kalau di rapat majelis ada juga yang begini nih. Ngomong terus. Jadi itu bisa terjadi kepada kolerik ataupun juga ada sanguin. Oke. Jadi tetapi bedanya, ya, kalau sanguin bicaranya itu bisa bicara dengan marah. Tetapi kalau sanguin dia bisa bicara dengan tertawa. Kolerik bicara dengan marah. Artinya kolerik, ya, dengan marah, kemudian sanguin dia berbicara bisa dengan ketawa atau dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang bisa selalu mau untuk menguasai akan pembicaraan. Ya. Jadi sekarang, ya, apa yang kita harus buat? Yang pertama, Anda harus siap untuk mendengar. Ya. Jadi anggota majelis harus mendengar. Ya. Jadi kalau seandainya kebetulan orang itu adalah anggota, maka sekali-sekali Anda bisa menyela kalau misalnya itu terjadi, kalau misalnya berkepanjangan. Jadi kalau Anda sebagai ketua, Anda bisa berkata, ya, terima kasih, memang penjelasan daripada saudara ini baik, ya, dan kita mau dengar juga pendapat dari orang lain. Ya. Jadi chairman yang harus menguasai. Jadi dia harus hanya harus jadi pemimpin dan bisa mengetahui, ya, bagaimana untuk mengatur siapa yang bicara. Dan kalau ini adalah di rumah tangga, jadi sang bapak yang terus-terusan ngomong, ya, atau kadang-kadang istri yang terus-terus ngomong, ya, terus bisa bertanya, sudah selesai? Ya. Nah, sekarang kita dengar dulu, ya, pandangan yang lain, ya. Ya, jadi kita dengar dulu pandangan yang lain, ya. Jadi kita perlu kadang-kadang ingat, ya, ini pendapat, tapi sebutkan juga, oh itu ada baiknya, tetapi kita coba lihat juga pandangan yang lain, ya, sebab mungkin saja sebab kita mau mencari satu pemecahan yang terbaik, ya. Jadi kadang-kadang diperlukan hal yang demikian. Tapi Anda kalau sudah menikah dengan orang yang demikian harus selalu siap untuk mendengar. Baik, terima kasih pendeta Ibu Pendeta. Jadi pendengar yang baik, ya, kalau punya pasangan seperti ini, ya. Tapi asal jangan. Tapi bisa juga mengutarakan, kan, apa yang kita bilang, kok ngomong-ngomong terus dengan I statement. Itu komunikasi yang terbaik adalah dengan I statement. Saya merasa kecewa kok Anda bicara-bicara terus saja, tidak ada kasih kesempatan kepada orang lain. Jadi dengan demikian dia tahu bahwa dia punya kelemahan juga, terlalu menguasai pembicaraan itu. Nah, sekarang saya coba balikan kepada situasi bagaimana kalau sang suami suka bicara panjang terus-terusan, istri juga suka bicara terus-terusan. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, kalau terjadi demikian, ya, kalau ada satu diskusi yang demikian, kalau misalnya ada perbincangan, maka bagus masing-masing mempunyai disetujui, masing-masing mempunyai timing. Oke, sekarang saya yang bicara, ya, saya yang bicara. Siapa yang bicara dulu? Oke, saya yang bicara. Oke, 5 menit, ya. Kemudian sang istri bicara. Oke, saya bicara, artinya
pasangannya bicara 5 menit ya. Jadi dengan demikian Enggak jadi, terlalu lama dia bicara. tidak terus-terusan di monopoli pembicaraan. Ya. Baik, iya. Yang menarik asal jangan pasangannya lagi bicara-bicara, ternyata pasangan yang satu sudah tertidur karena udah panjang bicara pasangannya udah ngantuk. sudah capek-capek bicara tidur aja pasangannya. Baik. Biasa terjadi kepada laki-laki ya. Masih banyak ngomong. Ya, yang tertidur Istri yang dan ngomong. istri yang ngomong ya. Laki-laki udah tidur. Tapi waktu pacaran terus-terus dengar-dengar terus, nggak mau tertidur. Waktu sudah married masih ngomong, istri sudah tertidur suami. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut. Istri saya mempunyai sifat yang kekanak-kanakan. Bagaimana cara mengatasinya? Oh, mungkin suka ngambek kali ya. Mungkin silakan pendeta, ibu pendeta. Ya, kekanak-kanakan itu bisa merajuk temper tantrum, ya. Atau suka nangis. Ya. Ya. Jadi ini akan menjadi salah satu pembahasan yang akan datang supaya jangan kanak-kanak ya dihadapi dengan sifat kanak-kanak ya. Jadi perlu dibawa kepada kedewasaan ya. Jadi mungkin jawabannya itu kita tunggu saja nanti waktu kita membahas satu pembahasan khusus tentang perbedaan antara E, P dengan C. Ya, C itu adult, child ya. adult, Jadi adult, parents dan dengan child. Ya. Jadi ini salah satu hal yang kami pikirkan topik pembicaraan supaya masing-masing dapat lebih bersikap dengan baik, jangan child dengan child ya. Ya, tapi Ya. jangan juga adult dengan Tetapi harus adult dengan artinya supaya adult dengan adult. Jadi sang anak supaya diajak untuk jadi dewasa. menjadi lebih dewasa. Terima kasih banyak untuk jawaban. Jadi kita tunggu pembahasannya nanti ya di episode yang mana ya? Karena itu pasti akan sangat menarik sekali itu. Pertanyaan berikutnya. Banyak variasi hidup perkawinan ini, Fitri. Betul. Makanya dari tadi saya pribadi pendeta ibu pendeta saya suka tertawa-tawa nih kalau dengar pertanyaan ini jawabannya memang pas benar nih. Jadi ya silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya kenal seseorang yang bicaranya blak-blakan, yang kadang menyakiti hati orang lain. Apa bisa saya menasihatinya supaya jangan begitu? Ini juga ada lagi. Silakan pendeta dan ibu. Ya, itu Bisa. adalah bisa tetapi dengan bijaksana. Ya. Ya. Jadi nasihatnya jangan katakan, wah kamu ini jelek, tidak bagus. Ya. Jadi tapi gunakanlah I statement. Ya, I statement itu Ya. paling manjur. Paling manjur. Jadi Saya katakan, kecewa. wah itu bisa katakan terus terang itu bagus sekali. Ya, terus terang. Namun ya katakan ada orang yang bisa sakit hati. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya ya Pikir dulu sebelum bicara. kemudian katakan kalau menemplak orang gunakanlah I statement. Ya. Jadi katanya saya merasa bahwa di dalam melakukan tindakan ini misalnya haruslah dengan cara ini ya. Jadi langsung jangan belak-belakan kamu ini keterlaluan, masa kamu tidak tahu ya bahwa ini adalah gereja ya. Kenapa kamu misalnya lari-lari di sini? Jadi tetapi gunakanlah I statement untuk lebih bijaksana. Ini gereja, tempat suci, jalanlah dengan baik dan sebagainya. Dan saya merasa bahwa kita semua harus menghargai ini. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut. Bagaimana berbicara kepada suami yang memiliki temperamen kolerik dan sanguin? Karena dia sering sekali merasa bahwa dia yang paling benar dan suka nggak mau dengar penjelasan dari orang lain. Mohon nasihatnya bagaimana agar suami saya dapat menggunakan temperamennya dengan bijaksana. Terima kasih. Wah, ini istri yang baik ini. Silakan pendeta, ibu pendeta. Jadi kembali oleh sebab temperamen ini tidak mudah untuk berubah, tetapi temperamen itu ada poin baiknya dan ada poin yang tidak baiknya. Ya, maka untuk mengatasi akan hal yang tidak baik itu diperlukan kuasa Tuhan. Ya. Jadi dengan demikian faktor doa itu sangat penting sekali. Jadi ajaklah untuk bersama-sama berdoa. Kemudian ajaklah untuk belajar Alkitab ya di dalam rumah tangga.
Kemudian dalam dari waktu ke waktu pada saat senggang ya, bicarakan ya, diskusikan ya. Sayang ini memang mempunyai jiwa pemimpin. Ya, kolerik artinya sanguin kolerik ya, jadi mempunyai jiwa pemimpin ya. Namun ada hal-hal yang mungkin ya perlu untuk dievaluasi, misalnya perasaan diri selalu benar ya. Nah, kita masing-masing mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna ya, kita bisa salah juga. Nah, untuk itu bagaimana kalau kita saling mendengar juga pandangan daripada seorang pendeta ya, mungkin pandangan daripada seorang ketua atau dari seorang penasehat pernikahan dan sebagainya. Jadi dengan demikian itu dirundingkan ya bersama-sama pada waktu yang tepat ya. Mungkin waktu makan bersama-sama, waktu dating, oke? Ya, jauh hal-hal yang seperti ini ya tidak perlu anak-anak dengar ya. Jadi kita bicarakan bersama dengan kekasih kita atau suami atau istri, dan waktu itulah misalnya makan bersama ya dalam suasana yang baik dan coba secara dewasa untuk mengatasi masalah. Dan kalau kita belajar Alkitab ya, kita akan selalu tahu bagaimana caranya untuk bertindak secara Alkitabiah ya, biblically based. Jadi kalau kita tahu kan kalau umpamanya orang ini sering merasa dirinya benar, kan harus kita cek apakah benar betul-betul begitu. Mungkin terlalu sombong atau apa. Jadi kita bilang dengar-dengarlah orang punya ada orang juga yang bisa kita ikuti nasihatnya. Jadi ini berdoa, baca Alkitab, sampai tindakan kita bisa biblically based. Ya. Jadi kita ambil contoh, ini kasusnya itu bisa bermacam-macam. Kasus apa? Misalnya dia merasa benar dalam soal kesehatan atau dalam soal pola hidup. Ya. Jadi dia suka makan banyak. Misalnya, enggak apa-apa. Ya, ketika hidup kan untuk enjoy. Orang sanguin kan ya tidak pernah pikirkan masa depan. Ya. Pokoknya enjoy. Terus jadi, bagaimana ilmuwan katakan, ya, bukankah lebih senang kalau misalnya bisa umur panjang, ya, dengan mempunyai kesehatan, dengan bertarak, ya, itu bisa mengalahkan akan, ya, berbagai macam penyakit, ya. Jadi jangan sakit dulu, ya. Baru berubah, ya. Tetapi, jadi faktor apa saja dirundingkan bagaimana para ilmuwan itu katakan, ya, tentang sikap ini atau soal mendidik anak atau soal keuangan ya, dan segala macam itu kita tidak bisa berpendapat bahwa diri kita adalah satu-satunya yang benar ya. Jadi perlu diskusi. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, pimpinan saya di kantor seorang yang pragmatik, orang yang bisa dipercaya tapi agak lambat mengambil keputusan, terutama saat ada masalah. Sering sekali kami anak buahnya yang disuruh untuk menghadapi pimpinan atau mencari jalan keluar atas masalah tersebut dengan arahan yang sangat minim, dan itu menjadi beban untuk kami. Bagaimana nasihat pendeta untuk hal ini? Terima kasih. Kasihan juga anak buahnya ini. Ini soal-soal yang betul-betul praktis sekali. Pertama, kita harus ketahui bahwa pragmatik itu memang lambat ambil keputusan. Tapi akurat. Namun dia kalau buat keputusan itu sangat akurat. Ya. Dan saya pernah kerja dengan seorang yang pragmatik, ya, padahal saya seorang sanguin. Ya. Jadi, dan artinya saya kolerik sanguin. Okay. Jadi saya mau untuk cepat saja, tetapi dia lambat. Tetapi sesudah saya lihat dan evaluasi lebih lanjut, saya punya cepat itu, ya, rupanya bisa salah. Ya, jadi akhirnya, ya, jadi dia punya pandangan cukup baik, ya. Jadi itulah sebabnya, ya, kita perlu mendengar juga. Jadi rundingkan dengan pimpinan ini ada satu masalah, ya, dan sebagainya, ya, yang perlu penanganan lebih cepat. Kalau seandainya dia yang menganjurkan supaya berhadapan langsung dengan pimpinan yang lebih tinggi, ya, ikuti saja anjuran itu, ya. Oleh sebab memang itu adalah atas anjuran dia kan tidak salah. Anda tidak mengadu, ya, Anda tidak mengadu, ya.
Jadi Anda bisa katakan, artinya bicarakan dengan terus terang kepada pimpinan bahwa saya sudah berunding bersama-sama dengan pimpinan. dan pimpinan, tetapi perlu supaya pimpinan yang lebih atas, ini adalah atas persetujuan daripada pimpinan. Ya. Jadi tidak bisa disalahkan karena ada disuruhkan. Sudah didiskusikan lebih dahulu. Dan Tetapi sudah kembali pragmatik, walaupun lambat ambil keputusan, Tapi dia biasanya punya akurat. pertimbangan itu akurat. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut dari seorang ibu yang tadi sudah bertanya, tapi karena pertanyaannya sama, jadi kita nggak bacakan. Dan dia bertanya lagi sekarang, ibu ini. Pertanyaannya adalah, bisakah kita memiliki 4 temperamen? Wah, silakan pendeta dan ibu pendeta. Oh iya, bisa. Iya. Ya, Tapi bisa. skalanya berbeda. Iya, skala yang berbeda. Jadi umumnya semua itu mempunyai sifat-sifat dari keempat itu sebetulnya. Ya, tetapi ada skalanya, ada yang mungkin 10%, yang lain 20%, kemudian yang tertinggi bisa 50 atau di atas 50%. Ya, tetapi saya pernah memberikan tes dan semuanya itu ya 30-an% semua. Semua rendah. Semuanya rendah. Oke. Jadi dalam menghadapi keadaan ini ya mungkin dia masih belum begitu berkembang dan belum mengerti atau dalam mengisi dan sebagainya, tetapi kita tahu bahwa masing-masing manusia ada sifat-sifat dari keempat itu ya, tetapi yang menonjol selalu ada 2. Oke. Yang 2 itu menonjol, itulah yang biasanya yang dibilang temperamen kita. Apakah kita sanguin, kolerik, ya, apakah kita melankolik, flegmatik, dan sebagainya. Jadi saya sanguin, saya sebutkan tadi kolerik sanguin, oke. Tetapi kadang-kadang saya ada sifat flegmatiknya. Ya, kadang-kadang artinya lambat. Jadi, salah satu sifat daripada flegmatik adalah, ya, kadang-kadang suka menunda dalam melakukan sesuatu. Jadi istri lah yang harus. Jadi istri yang ingatkan, itu kapan itu mau pasang lampu? Nantilah, nantilah. Ya. Kapan mau ganti filter? Filter daripada ini air condition, air filter. Ya, nantilah. Ya. Jadi itu adalah saya juga ada sifat flegmatiknya. Ya, walaupun dalam hal yang lain yang sangat menonjol adalah saya punya kolerik sanguin, ya, gitu. Tapi itulah sebabnya istri perlu untuk mengingatkan. Dan sering kita katakan kalau berbicara kepada suami itu jangan sekali, berkali-kali supaya diingatkan. Ya. Jadi misalnya salah satu hal yang dari kolerik yang sudah dapat saya lebih mudah untuk kalahkan adalah sifat marah. Ya. Kolerik, tetapi saya jarang marah. Betul. Artinya oleh sebab ditekan. Ya, sesuatu kelemahan dapat Spirit ditekan. control Ya. temperament. Jadi seperti flegmatik tidak gampang marah ya. Ya. Sebab memang saya ada sifat flegmatiknya juga. Jadi kembali ada kemungkinan punya 4 sifat tersebut, ya, tetapi selalu 2 yang sangat menonjol. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Nih pembahasan malam hari ini di episode kali ini sangat menarik ya. Dan kita percaya ini sangat bermanfaat bagi para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah. Tapi kita harus akhiri episode kali ini. Silakan pendeta untuk closing statement-nya untuk episode kali ini, pendeta. Iya. Kita masing-masing dilahirkan dengan temperamen yang berbeda, ya. Jadi tiap-tiap temperamen ya ada strong points, ada weak points. Hal-hal yang menonjol, ada hal-hal yang juga jadi kelemahan. Maka kita perlu ya memupuk akan kelebihan dan mengalahkan akan kelemahan. Ya, itu hanya terjadi dengan kuasa Tuhan. Jadi suami istri perlu mengerti temperamennya dan juga temperamen pasangannya. Dengan demikian akan selalu ada satu hal yang ada satu pengertian. Kalau terjadi suatu sikap, itu memang temperamennya demikian. Ya. Tetapi bukan berarti harus pasrah saja, tetapi harus dapat diatasi supaya bisa berkembang bersama-sama, dan temperamen yang berbeda itu menimbulkan saling mengisi sehingga rumah tangga itu berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Baik, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat memberikan keterangan mengenai keempat macam temperamen ini. Tuhan mengetahui bahwa masing-masing temperamen ini nggak ada yang salahnya, ada kekuatannya, ada kelemahannya. Dan biarlah kami saling menyadari akan kelemahan daripada masing-masing temperamen kami, supaya kami bisa dapat menekankan yang ini dan juga memperkuatkan kekuatan daripada temperamen masing-masing, sehingga kami sebagai keluarga, apakah suami, istri, apapun anak-anak, kami dapat selalu saling mendukung dalam perjalanan kami ke kerajaan surga. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami, demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, sampai bertemu Terima kasih lagi. banyak. Oh iya, pendeta dan ibu pendeta, seperti yang disampaikan tadi, jangan lupa untuk mengirimkan kuesionernya ya. ya. Jadi siapa tahu ada pemirsa yang ingin tes temperamen apa, mungkin bisa menghubungi di Hope Channel Ya. dari Oke. call center. Saya akan emailkan. Ya. Ya. Baik. Terima Baik. kasih. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Sampai jumpa Sampai Senin jumpa. depan. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan sehat selalu. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari Senin hingga hari Sabat dengan acara-acara yang sangat menarik disiarkan langsung dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Jadi pastikan bahwa saudara tidak melewatkan acara-acara yang ditayangkan karena itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Dan juga kami sampaikan bila Anda mempunyai pertanyaan seputar kehidupan rumah tangga atau seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, silahkan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosialnya dengan mengetikkan atau menuliskan pertanyaan untuk obsesi hati. Dan nanti tim Hope Channel Indonesia akan menyampaikan ke tim obsesi hati untuk dibawakan di dalam acara obsesi hati. Dan bila Anda ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya, silahkan masuk ke YouTube channel dengan mengetik obsesi hati, dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan kembali. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang telah mengikuti acara Obsesi Hati malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan juga kami terima kasih kepada pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang menjadi narasumber kita. Dan juga tentunya kepada sahabat-sahabat kami dari kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.